Yang pertama dari pengertian dobet. Secara bahasa, dobet artinya sampainya sebuah tujuan untuk menjaga sesuatu. Kemudian secara istilah, ilmu yang dengannya dapat diketahui atas yang ditampilkan untuk huruf dari harokat sukun, tasydid, mat, atau selain dari itu. Kemudian objek kajian dobet Dia adalah ini terjemah atau tanda-tanda. bagaimana? Ini terjemah, Kak. Oh, terjemah. Iya, silakan dilanjut. Tapi diganti kalimatnya. Objek kajiannya adalah tanda-tanda yang menunjukkan pada apa yang ditampilkan, seperti peletakan harokat, meninggalkannya, tempatnya, warnanya, dan lain-lain. Kemudian faedah dari dobet adalah menghilangkan kerancuan bunyi ucapan huruf, maka tidak merancukan huruf bertasydid dengan yang tidak bertasydid, juga sukun dengan berharokat, juga fathah dengan kasroh maupun domah. Coba, Kemudian ini ilmu kan nakat. Mutia kan menjelaskannya sesuai apa yang ada dalam slide. Jadi tinggal baca. Ilmu nakat terbagi menjadi 2, nakat i'rab, nakat ijam, seperti itu. Coba Iya, Kak. dijelaskan sesuai dengan apa yang difahami Mutia, biar nanti khususnya Kak Iha dan teman-teman semuanya di sini memahami apa yang dijelaskan, bukan memahami apa yang tertulis dalam sebuah slide. Silakan. Oke, Kak. Dimulai dari ini aja ya, Kak. Jadi naket itu kan artinya tuh titik ya, dari nuqtah gitu. Jadi naket ini kan ada 2, terbagi menjadi 2. Ada yang namanya naket i'rab sama ada naket ijam ya. Kalau misalkan Nashwa boleh ke atas lagi, Nash, slide-nya yang atas tadi. Jadi agak ke atas lagi, Nashwa. Yang tadi gambarnya pembagian itu. Jadi kalau naket i'rab sendiri, dia itu tanda atau titik yang akan menandai yang tanda cara bacanya atau harokatnya. Kemudian kalau naket ijam ini dia titik untuk mengetahui yang membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya, seperti huruf-huruf yang membutuhkan titik seperti ba, ta, tha, ja, jim, kemudian kho, go, dan yang lainnya itu seperti itu. Kemudian ke bawah tentang naket i'rab. Jadi pengertian naket i'rab ini kan tadi sama ya. Ini slide-nya. Nih, naket i'rab itu untuk menunjukkan huruf tadi kan seperti yang sudah dibahas, dia untuk menunjukkan cara baca huruf, apakah harokatnya apakah berharokat atau sukun atau tasydid atau mat. Kemudian juga ini naket i'rab ini artinya sama sinonimnya, kalau nggak salah sinonimnya itu sama dengan dobet atau shakel. Nah, pencetusnya ini adalah ketika ceritanya nih mana ya? Ya, jadi banyak diperselisihkan ini penemu nakat ini siapa duluan. Ada yang berkata Abu Aswad Ad-Du'ali, ada yang berkata bahwa Khalil bin Al-Basri kalau nggak salah ya. Kemudian ada yang berkata Nasr bin Hashim atau Yahya bin Yu'mar. Tapi pendapat terkuat itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ziyad bin Abi Ziyad. Atas perintah Ziyad bin Abi Ziyad, benar ya, gubernur Basrah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Sufyan. Kemudian bawahnya Nashwa, punten. Jadi sejarahnya ini suatu saat gini, Muawiyah ini mengutus kepada Ziyad untuk mengutus Ziyad itu anaknya mengirim anaknya kepada Muawiyah gitu, yang namanya Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ketika Ubaidillah ini datang kepada Muawiyah lalu bercakap-cakap, kemudian Muawiyah ini menemukan lahan atau kesalahan tata bahasa atau grammar dari Ubaidillah ini. Kemudian saat Ubaidillah balik, Muawiyah ini menitip surat kepada Ubaidillah yang intinya mencaci maki Ziyad karena anaknya mengalami lahan atau kesalahan grammar secara bahasa Arab gitu. Maka Ziyad itu berpikir untuk bertemu dengan Abu Aswad Ad-Du'ali dan berkata kepadanya bahwa orang Ajam ini dia tuh udah merusak bahasa Arab, tata bahasa Arab gitu. Orang Ajam itu apa ya, Kak? Kalau nggak salah orangnya bercampur, bukan orang murni asli Arab ya, Kak ya? Orang yang bukan dari asli Arab. Orang kan yang banyak bukan orang murni. Ajam di sana, meskipun kependudukan Arab, tapi bukan berasal dari orang Arab. Iya. Orang Ajam itu telah merusak bahasa Arab yang murni. Jadi seandainya saja jika kamu bisa menemukan sesuatu yang bisa memperbaiki manusia terhadap cara berbicara mereka dan bisa mengirobi kalamullah. Tapi Abu Aswad pada saat itu menolak.
Kemudian maka Ziyad ini berkomplotan dengan seseorang gitu untuk gimana ya caranya biar Abu Aswad ini setuju untuk membuat, saat itu kan dulu huruf-huruf Arab itu tidak ada titiknya, tidak ada tanda bacanya, jadi hanya berupa bentuk huruf saja gitu. Nah, Ziyad ini jadi berkomplotan dengan seseorang agar Abu Aswad ini bisa menyetujui, ayo kita bikin i'rab gitu, ibaratnya gitu. Tapi kan Abu Aswad saat itu nggak mau karena takutnya menyalahi dengan masa Rasulullah gitu. Nah, Ziyad ini berkata kepada seorang laki-laki, nanti kamu jika nanti Abu Aswad lewat kamu, maka jadi gini, laki-laki itu ditempatkan di jalan yang sering dilewati oleh Abu Aswad. Nah, Ziyad berkata, kalau Abu Aswad nanti lewat, kamu bacalah Al-Quran, tapi bacalah Al-Quran dengan sengaja lahan. Kalau nggak salah, ayatnya tuh ayat At-Taubah ayat 3 gini. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Yang seharusnya minal musyrikina wa rasuluh. Padahal satu harokat aja beda, tapi itu artinya beda, artinya jauh berbeda. Yang satu yang salah, yang wa rasulih ini artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulullah. Itu kan jauh berbeda dengan arti yang harusnya ya. Harusnya kan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Nah, singkat cerita setelah itu Abu Aswad ini kembali kepada Ziyad dan dia berkata gitu kepada Ziyad, ya sungguh saya akan mengabulkan apa yang kamu minta dan saya akan memulai dari i'rab Al-Quran. Nah, maka pada saat itu Abu Aswad ini memilih seorang laki-laki dari orang Quraisy ya, dari sukunya sendiri Abdul Qais. Nah dan berkata kepadanya, ambillah mushaf dan pewarna yang warnanya beda dengan tinta mushaf. Nah, pada saat itu mushaf itu berwarna hitam ya tintanya. Kemudian yang warna berbeda yang lebih mudah ditemukan adalah warna merah. Jadi saat itu yang dierobkan warnanya tinta merah gitu. Maka ketika saya membuka kedua bibir atau fathah, maka tuliskan titik di atas huruf. Nah, titik ini berupa hanya satu titik aja, bukan seperti alif saat ini ya. Fathah ini hanya titik di atas huruf satu. Dan kemudian ketika domah, maka berilah titik di depan. Dan ketika saya menyinyirkan atau kasroh, maka berilah di bawah satu titik. Ketika menambahkan gunah atau tanwin, maka berilah 2 titik sampai pada akhir mushaf. Nah, dan titik-titik yang dibuat oleh Abu Aswad ini hanya berbentuk bulat seperti satu titik saja, hanya saja berbeda warnanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nelvi. Ya. Nah, jadi selanjutnya para ulama, dan para ulama setelah Abu Aswad Ad-Duali berpegang teguh atas pendapat yang mengambil pendapat tersebut dengan cara menandai i'rabnya sampai datang pada masa Daulah Abbasiyah dan muncul Khalil bin Ahmad Al-Bansori kemudian mengambil tanda i'rabnya Ad-Duali dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan Al-Basri ya, Mutia. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang nantinya akan menyempurnakan titik yang dipakai Abul Aswad Ad-Duali. Oh, iya, Kak. Dan memasukkan atas nakat perbaikan yang banyak dan selanjutnya dinamakan titik-titik panjang, yaitu yang saat ini kita kenal dengan nama syakal. Maka dengan ini Al-Khalil dianggap pencetus pertama bagi ilmu ini. Nah, jadi ulama-ulama setelahnya itu mereka masih ngambil pendapatnya cara menandai i'rabnya Abu Aswad Ad-Duali sampai masanya Daulah Abbasiyah. Nah, setelah Daulah Abbasiyah itu muncul tuh Al-Khalil itu mengambil tanda i'rabnya Ad-Duali, tapi bentuknya diperbaikin terus dan memasukkan nakat-nakat yang banyak dan dinamakan titik-titik panjang yang sampai kita kenal saat ini syakal. Nah, jadi yang dianggap pencetus pertama bagi ilmu ini Al-Khalil. Nah, dan titik-titik diambil dari huruf mat. Maka fathah itu dari alif, domah dari wawu, kasroh dari ya, dan harokat tasdid itu dari ujung shin. Dan sukun itu kepala kho dari lafaz khofif. Dan selanjutnya Khalil memberikan tanda mat dan lainnya seperti bacaan raum
raum, dan ishmam. Kemudian masuk atas tanda-tanda ini sebagai ringkasan dan perbaikan sampai menjadi kepada sesuatu yang ada pada saat ini. Jadi yang titik-titik itu kayak fathah diambil dari alif, dhamma dari waw, kasroh dari ya, tasdid dari ujung shin, dan kho dari lafaz khafif yang atasnya itu ya, atasnya. Nah, habis itu Khalil itu dia itu meringkas juga, meringkas yang banyak tadi, terus diperbaikin sampai yang ada pada tanda-tanda saat ini, syakal-syakal yang saat ini itu jadinya yang tadinya banyak, habis itu diringkas. Nah, habis itu dan diketahui dari keterangan yang telah lewat bahwa Al-Khalil mengambil fathah, dhamma, kasroh dari metode Abi Aswad. Maka fathah dari terbuka dua bibir dan dhammah dari kumpulan keduanya, tertutup kedua bibir. Nah, jadi dapat diambil dari keterangan di atas dua hal. Yang pertama, orang yang pertama mempelopori naqad dengan maknanya yang awal adalah Abu Aswad Ad-Duali. Yang kedua, Abu Aswad Ad-Duali tidak menampilkan naqad ijam di dalam mushaf dan Abu Aswad Ad-Duali hanya mencetuskan i'rab. Jadi Abu Aswad itu yang awal-awal yang nandain Al-Quran itu yang tadi dijelasin oleh Bibah ya, yang kayak cuma tanda-tanda harokat gitu ya Kak. Terus kalau Al-Khalilnya itu baru naqad apa nih? I'rab. Naqad ijam. Yang naqad ijam itu kan yang huruf itu kan, yang kayak ya selanjutnya dibahas. Tanda-tanda yang mensyakalkan huruf ada 5, yaitu harokat, sukun, tasdid, mat, dan hamzah. Setiap masing-masing memiliki keadaan, warna, penempatan khusus yang akan disebutkan pada pembahasan yang lain. Nah, selanjutnya naqad ijam. Pengertiannya, ilmu yang menunjukkan zat-zat huruf ketika hurufnya sama. Seperti ba sama ta, kan itu sama ya. Ha sama kho, dal sama zal, atau yang mendekati seperti fa sama khof, nun sama ya gitu. Jadi untuk nunjukin titik-titiknya itu yang ada sama kho, sama ha gitu, untuk ngebedain. Maka adanya naqad itu sebagai pembeda antara huruf mu'jam yang bertitik dan muhmal yang tidak bertitik. Nah, pencetusnya benar-benar diperselisihkan siapa yang menemukannya paling awal. Dan pendapat yang paling benar bahwasanya orang yang menemukan tanda titik huruf yang naqad ijam adalah Nasr bin Ashim dan Yahya bin Ya'mar atas perintah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang mana dia itu adalah gubernur kota Irak sebelum masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, sebab dicetuskannya munculnya naqad ijam adalah karena banyaknya pembukaan negara-negara Islam yang baru telah menyebabkan banyak manusia yang bukan dari bangsa Arab menganut agama Islam. Dan itu telah menyebabkan terjadinya banyak penurunan kualitas di dalam bahasa Arab. Nah, karena ditakutkan banyaknya penyelewengan yang akan terus-menerus terjadi pada Al-Quran, maka Abdul Malik bin Marwan memerintahkan agar Hajjaj bin Yusuf melakukan sesuatu agar tidak berkesinambungan sebab-sebab penyelewengan Al-Quran. Maka dipilihlah untuk bertugas tersebut Nasr bin Ashim dan Yahya bin Ya'mar, yang keduanya merupakan ulama muslim terkemuka dalam seni membaca dan ilmu bahasa Arab. Maka mereka meletakkan titik itu untuk membedakan satu huruf dengan huruf lainnya, dan sebagai keamanan untuk keselamatan Al-Quran dari corak dan perubahan huruf. Dan titik ini telah digunakan dengan warna tinta mushaf untuk membedakan dari titik Abu Aswad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasyo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan naqad ijam, huruf bertitik atau huruf mu'jam ini ada 15, yaitu ba, ta, jim, kho, dal, zai, sin, dot, ta, zo, zin, dot, zo, goin, fa, kof, nun, ya. Dan telah berlaku bagi kami akan tidak adanya titik pada huruf ya dalam 5 keadaan. Jadi dalam 5 keadaan tertentu, ya ini nggak ditulis titiknya. Yang pertama,
jika ya ada di ujung kata, contohnya mahya. Lalu yang kedua, jika berupa bentuk untuk menaruh hamzah, contohnya li'ala, itu hamzahnya di tengah. Lalu yang ketiga, jika sebagai pengganti huruf, baik itu di tengah kata seperti hadahum atau di ujung kata seperti tahwa. Hudahum, bukan hadahum. Hudahum. Hudahum. Lalu yang keempat, jika dihapus karena berkumpulnya dua ya dan ingin menyamakannya, baik itu berada di tengah kata seperti an-nabiyyin maupun di ujung kata seperti yastahi. Kelima, jika mengikuti huruf yang menunjukkan silah, contohnya bihi, fihi, dan huda. Huruf yang tidak bertitik atau huruf muhmal itu ada 13, yaitu hamzah, ha, dal, sin, shod, to, ain, kaf, lam, mim, ha, dan waw. Dan dari hal-hal yang dari awal disebutkan itu dapat disebutkan 4 perkara. Pertama, apa yang terjadi di mushaf-mushaf pertama itu adalah nakat i'rab yang ditempatkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Lalu yang kedua, di masa selanjutnya, di mushaf-mushaf kedua adalah nakat ijam yang muncul, yaitu ditempatkan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Yang ketiga, titik panjang yang saat ini dikenal dengan syakl ditempatkan oleh Khalil bin Ahmad sebagai pengganti titik Abu Aswad Ad-Du'ali. Lalu yang keempat, titik i'rab sama dengan dobat dan syakl lebih dahulu ditempatkan daripada nakat ijam. Jadi titik i'rab ini atau nakat i'rab itu lebih dahulu daripada nakat ijam karena masanya Ziyad dan Abu Aswad itu lebih dahulu daripada masa Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Sebelum ini ada faidah dari mempelajari ilmu ini, yaitu menghilangkan kebingungan dari suatu huruf sehingga si pembaca tidak bingung antara sesuatu yang sukun maupun yang berharokat. Jadi si pembaca itu tidak akan bingung antara satu huruf yang berharokat fathah, domah maupun yang kasroh. Lalu perbedaan antara ilmu rosm dan ilmu dobat. Ada dua perbedaan antara teknisi dalam rosm dan dobat. Pertama, bahwa rosm merupakan kata yang dimaksudkan untuk dua hal. Yang pertama, perhatian untuk permulaan pada kata. Lalu yang kedua, perhatian untuk waqaf di sebuah kata. Dan oleh karena itu, hamzah wasal menetapkan alif jalalah seperti dihapusnya tanwin. Petunjuknya dari Muhammad seperti contoh Muhammadur Rasulullah. Pemeliharaan untuk permulaan dengan lafaz jalalah dan waqaf pada petunjuk Muhammad. Dan telah disepakati bahwa semua dobat itu mabni atau tetap pada sambungan kata dengan apa yang mengikutinya, kecuali apa yang ulama dobat kecualikan. Dan oleh karena itu, penulis dari kitab yang kita bahas menunjukkan dari dobat tak rohmah dan mim dan menaruh dobat keduanya pada mim dan ro seperti pada hada rohman min rabbi, yaitu untuk pemeliharaan untuk asal. Dan perbedaan yang kedua, bahwa rosm bergantung dengan huruf-huruf kata yang tetap dan yang dihapus atau yang diputus. Sedangkan dobat bergantung dengan apa yang ditunjukkan dari harokat-harokat dan sukun serta sifat-sifat dari huruf-huruf ini. Sama halnya seperti sifat atau wasfun yang datang setelah mausuf, yang itu menjadi sebuah keharusan, maka mempelajari ilmu dobat setelah mempelajari ilmu rosm itu juga menjadi sebuah keharusan. Selanjutnya, gambaran umum tentang perkembangan nakat dari yang telah kita bahas. Pertama itu ada perintah Ziyad kepada Abu Aswad, yaitu mengi'rab dengan tanda titik saja. Yang kedua, era Abbasiyah, yaitu Khalil al-Basri yang menyempurnakan i'rab dengan tanda titik panjang dari huruf mad. Lalu yang ketiga, Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar atas perintah Hajjaj bin Yusuf meletakkan titik untuk membedakan satu huruf dengan huruf lain.
Jadi saat masanya Abu Aswad itu, beliau menempatkan nakat i'rab itu bentuknya sebagai syakal, namun dalam bentuk titik. Selanjutnya disempurnakan oleh Khalil dengan menambahkan titiknya atau memanjangkan titiknya sehingga bentuknya seperti syakal yang kita ketahui sekarang. Nah, yang terakhir itu ada masanya Nasr bin Asim dan Yahya atas perintah Hajjaj. Mereka meletakkan titik untuk membedakan satu huruf dengan yang lainnya, seperti ba dan ta. Dan kesimpulannya adalah nakat i'rab itu muncul terlebih dahulu sebelum nakat ijab. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan waktu. Gimana teman-teman, mau ada diskusi pertanyaan atau langsung diambil alih sama Kak Iha atau gimana? Terserah. Gimana? Langsung coba ada kesulitan nggak untuk pemateri yang pertama kali ini dalam menerjemah atau dalam memahami kitab-kitab ini? Gimana? Mutia, Nelvi, Nashwa? Ada sih Kak, maksudnya dari menerjemahkan kan cukup sulit ya Kak, apalagi kitabnya kan bahasanya kalau di Google Translate ini ya Kak, apa sih? Beda. Kacau, jadi harus tanya teman-teman yang bisa bahasa Arab juga Kak. Berarti ini butuh pentarjim ya berarti ya? Iya Kak, benar. Oh begitu, ya nggak apa-apa lah. Misalkan teman-teman punya inisiatif untuk mentarjemkan ke orang lain, ya nggak apa-apa. Yang terpenting petugas pemakalahnya nanti bisa memahami secara sempurna dan bisa ditransfer ke ilmunya ke teman-teman semua pada waktu presentasi. Gitu sih. Pesannya Kak Iha itu. Kalau misalkan terjemahannya bisa diambil dari misalkan teman ada yang bantu atau diskusi kelompok dari setiap kelompoknya, nggak apa-apa. Itu murni dari teman-teman semuanya, terserah. Gitu. Iya, tapi selebihnya insya Allah bisa difahami ya Mutia ya. Nashwa dan siapa bisa, tadi? Nelvi. Insya Allah. Gimana Nashwa, Nelvi? Bisa Kak. Bisa ya. Nah ini yang Mutia, Nashwa dan Nelvi sudah bisa difahami. Nah kira-kira teman-teman yang lain udah bisa difahami belum? Masih senyum semuanya ya. Berarti masih 50-50 lah ya antara iya dan enggak. Oke, nggak apa-apa, langsung Kak Iha ambil alih aja. Jadi nanti diskusinya bisa sambil setelah Kak Iha nanti sedikit menjelaskan. Jadi pembahasan kali ini, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah, Al-Fatihah. Alhamdulillah pertemuan pertama pematerinya sudah bisa menjelaskan secara sempurna. Kak Iha bilang sempurna karena memang nggak semua orang bisa menjelaskan dengan dengan terjemah bahasa Arab ya. Jadi setiap pertemuannya pasti bisa menjelaskan secara sempurna gitu ya. Kemudian dua kitab dikombin jadi satu. Jadi ada penjelasan dari kitab yang pertama, ada penjelasan dari kitab yang kedua. Meskipun tadi ada beberapa diksi yang mungkin Kak Iha anggap ini masih belum bisa memahamkan teman-teman nih, atau ini bahasanya kayak bahasa kitab banget ini gitu. Biasanya nerjemah memang seperti itu, tapi mungkin tipsnya dari Kak Iha, kalau misalkan teman-teman mau menerjemahkan, jangan terlalu letterlek dengan kata yang diterjemahkan. Misalkan ada tulisan min haitu, diterjemahnya dari sesuatu yang baru. Misalkan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Nggak harus letterlek dari kata yang tertera dalam sebuah kitab, tapi inti yang teman-teman dapatkan atau inti yang teman-teman fahami dari penjelasan yang ada dalam kitab itu apa, begitu ya. Jadi nggak harus setiap kata, misalkan ada kata wawu nanti ditulis dan di dalam. Nah itu nanti sampai kapan terjemahannya kalau kayak gitu ditulis semuanya gitu ya. Nggak apa-apa, ini masih permulaan, nggak apa-apa. Tapi sudah cukup bagus tadi, dari segi terjemahannya juga bagus, dari segi penyampaiannya juga bagus, dari slide-nya juga bagus, berwarna-warni. Padahal kita membahas tentang syaklul dobat, tapi kita seakan-akan dibawa ke sebuah lautan luas gitu,
ada ikan kanan kirinya gitu ya, nggak apa-apa lah. Namanya juga mahasiswi. Oke, pertama kali kita bahas terkait dengan ilmu syakl dan dobet atau ilmu naket ya. Ada 3 term pembahasan terkait dengan ilmu naket, ilmu syakl, kemudian ilmu dobet. Ini Kak Iha mau share screen dulu kitab yang kemarin. Bisa dilihat? Sudah bisa dilihat di slide? Di apa laptop masing-masing? Bisa ya? Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah masalah pengertian, masalah sejarah, masalah urgensi, masalah hukum membubuhkan tanda baca Al-Quran, dan beberapa persoalan-persoalan awal terkait dengan ilmu syakl, dobet, dan ilmu nakat. I'lam annahu la budda